Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai dimensi budaya loyalitas organisasi di Jerman dan di Cina. Next, dengan anggota Alayani Danavila dengan MPM 0056, Anissa Eka Suci dengan MPM 0059, Dava Zidane dengan MPM 0066, dan Dai Bintasari dengan MPM 0071. Next. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang dimensi budaya loyalitas organisasi di Jerman dan di Cina. Loyalitas tidak hanya setia atau tidak setia, tetapi berada pada tingkat yang berbeda-beda. Loyalitas merupakan perilaku aktif, sukarela, dan berdasarkan hubungan timbal balik. Tingkat loyalitas karyawan dipengaruhi terhadap kinerja dan keberhasilan perusahaan. Jadi, loyalitas itu bukan hanya berarti seseorang setia atau tidak setia kepada perusahaan. Namun, loyalitas memiliki beberapa tingkat. Ada karyawan yang hanya bekerja sesuai tugasnya, tetapi juga ada yang rela memberikan usaha lebih dari perusahaan. Loyalitas merupakan sikap yang muncul secara sukarela karena adanya hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan. Nah, untuk artinya yaitu ketika perusahaan memperlakukan karyawan dengan baik, memberikan hak-haknya, dan menghargai kerja keras mereka, maka karyawan juga akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Menurutnya yaitu ada jelaskan loyalitas karyawan, kesepakatan tidak tertulis antara perusahaan, berisi harapan, komitmen, dan imbalan dari kedua pihak menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas karyawan. Terdapat kesepakatan yang tidak tertulis. Maksudnya, meskipun tidak ada di dalam kontrak kerja, kedua belah pihak memiliki harapan masing-masing. Karyawan berharap mendapatkan gaji yang layak, lingkungan kerja yang nyaman, dan kesempatan untuk berkembang. Sementara itu, perusahaan berharap karyawan bekerja dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, dan memiliki komitmen. Jika harapan dari kedua belah pihak dapat dipenuhi, maka akan tercipta rasa saling percaya. Rasa percaya inilah yang membuat loyalitas karyawan semakin kuat dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja serta keberhasilan perusahaan. Next. Yang selanjutnya yaitu dimensi budaya loyalitas. Dalam konteks organisasi, loyalitas karyawan ditentukan oleh objek-objek rujukan seperti atasan, kelompok kerja, dan organisasi yang dipengaruhi oleh latar belakang. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara budaya barat dan timur. Budaya barat seperti di Jerman memiliki jarak kekuasaan yang rendah dan lebih menekankan individualisme. Budaya kebebasan, kemandirian. Dalam budaya ini, seseorang biasanya membuat keputusan berdasarkan pribadinya. Sementara itu, budaya timur cenderung menunjukkan jarak kekuasaan yang kuat dan kolektivisme. Kolektivisme sendiri adalah budaya yang lebih menekankan kebersamaan, kerjasama, dan kepentingan kelompok. Dalam budaya ini, seseorang cenderung mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kelompok atau tim. Di Jerman, loyalitas karyawan didefinisikan melalui 3 objek rujukan yaitu atasan, kelompok kerja, dan organisasi yang dikenal sebagai loyalitas karyawan atau JIAL. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan ketika subloyalitas ini karena bisa mempengaruhi pada retensi karyawan. Sementara itu, di Cina, loyalitas karyawan lebih berfokus pada kelompok kerja yang organisasi atau atasan. Membentuk apa yang disebut loyalitas karyawan bipartil atau BIL. Dalam budaya ini, manajer dianggap mewakili perusahaan secara langsung. Jadi, kesimpulannya yaitu, baik Jerman maupun Cina sama-sama mengutamakan loyalitas karyawan, tetapi fokusnya berbeda. Jerman membagi loyalitas ke 3 aspek, sedangkan Cina lebih menekankan hubungan dengan atasan dan tim kerja. Next.
Yang selanjutnya ada dampak loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan ini dipahami lebih kompleks dan tidak lagi sekedar keterkaitan seumur hidup pada perusahaan. Loyalitas ini tetap penting dan memiliki dampak pada perilaku karyawan. Karyawan yang loyal cenderung lebih baik dalam menyelesaikan konflik, memiliki niat rendah untuk meninggalkan perusahaan, memberikan layanan berkualitas, dan mengarahkan usaha ekstra. Namun, ada juga dampak negatif dari loyalitas. Beban kerja berlebih sering tidak berbanding lurus dengan tingkat loyalitas dan bisa menyebabkan stres, kelelahan kerja, dan konflik keluarga. Karyawan loyalitas cenderung mengorbankan kepentingan pribadi demi perusahaan, berisiko mengalami beban kerja berlebih yang negatif bagi kesehatan mereka. Jadi untuk kesimpulannya yaitu loyalitas ini memang penting kan perusahaan seimbang bagi karyawan tetap terjaga. Next. Selanjutnya yaitu konteks budaya Jerman dan Cina. Yang pertama yaitu Jerman, fokus pada aturan, fakta, dan komunikasi langsung. Yang kedua yaitu sangat menghargai ketetapan waktu serta disiplin. Yang ketiga, memisahkan urusan pribadi dan pekerja. Jadi, budaya kerja di Jerman sangat mengutamakan fakta, aturan, disiplin, dan ketetapan waktu. Mereka juga cenderung memisahkan urusan pribadi dengan pekerja agar tetap profesional. Contohnya itu kayak jika rapat dimulai pukul 8, semua peserta diharapkan datang tepat waktu. Jika terlambat, dianggap tidak profesional. Yang kedua yaitu Cina. Budaya Cina itu menghargai keharmonisan sosial dan jaringan pribadi, serta komunikasi lebih tidak langsung untuk menjaga perasaan dan aturan ditetapkan secara fleksibel sesuai situasi. Jadi budaya kerja di Cina lebih menekankan hubungan sosial dan keharmonisan. Mereka menjaga jaringan pertemanan atau relasi yang disebut kuangxi. Komunikasi juga lebih tidak langsung agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi jika ada kesalahan kerja, atasan mungkin tidak menegur secara langsung di depan banyak orang untuk menjaga hubungan baik terhadap karyawan. Next. Selanjutnya yaitu konsep loyalitas di mata karyawan. Konsep loyalitas di mata karyawan menunjukkan bagaimana karyawan memandang dan mengekspresikan kesetiaannya di tempat kerja. Berdasarkan penelitian, terdapat karyawan di Jerman dan Tiongkok ditemukan bahwa loyalitas dipahami secara berbeda sesuai dengan budaya masing-masing negara. Loyalitas tidak hanya ditujukan kepada perusahaan, tetapi juga dapat diberikan kepada kelompok kerja maupun atasan. Jadi, loyalitas itu bentuk kesetiaan dan komitmen karyawan terhadap tempat kerja. Namun, setiap negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai loyalitas. Misalnya itu ada karyawan yang sangat setia kepada perusahaan dan ada juga yang lebih loyal kepada tim kerja atau atasannya. Next. Selanjutnya yaitu konsep kesetiaan di Jerman. Jadi karyawan di Jerman memandang loyalitas sebagai kesetiaan yang dapat diarahkan kepada tiga objek, yaitu yang pertama, kesetiaan terhadap organisasi. Jadi, karyawan itu berkomitmen untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Misalnya kayak tetap bekerja dengan baik meskipun perusahaan sedang mengalami kesusahan. Yang kedua yaitu kesetiaan terhadap kelompok kerja. Jadi, karyawan mendukung dan bekerja sama dengan anggota tim. Kayak karyawan itu saling membantu dalam menyelesaikan tugas saat mendesak. Yang ketiga yaitu kesetiaan terhadap atasan. Karyawan menghormati dan mendukung pemimpin selama keputusan yang diambil sesuai aturan. Mereka melaksanakan arahan atasan dengan patuh dan tanggung jawab. Bentuk loyalitas ini ditunjukkan melalui perilaku nyata yang
mencerminkan dukungan, komitmen, dan tanggung jawab terhadap pihak yang menjadi objek kesetiaan tersebut. Jerman menekankan profesionalisme, aturan, dan disiplin, sedangkan Cina itu lebih menekankan hubungan sosial dan keharmonisan. Perbedaan budaya ini juga mempengaruhi cara karyawan menunjukkan loyalitas di tempat kerja. Next. Kemudian ada konteks loyalitas di Tiongkok. Di sini menjelaskan bagaimana loyalitas karyawan dipandang di Tiongkok berdasarkan hasil penelitian. Loyalitas karyawan tidak hanya ditunjukkan kepada organisasi atau atasan, tetapi juga kepada tim kerja. Loyalitas terhadap kelompok kerja ditunjukkan aktif bersama tim, bahkan bersedia melakukan tugas di luar tanggung jawabnya. Sementara itu, loyalitas terhadap organisasi ditunjukkan dengan menjaga perusahaan bahwa yang melalui kerjasama tim kepada atasan dan rasa bangga terhadap perusahaan atau yaitu loyalitas di tim ini menjelaskan karyawan yang budaya kerja di sana lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Karena itu karyawan yang loyal biasanya bersedia mengambil pekerjaan tambahan, mengorbankan waktu luang dan membantu rekan kerja ketika dibutuhkan. Mereka menganggap konflik tersebut sebagai bentuk tanggung jawab tim dan jadi kesimpulannya tuh ya kesimpulannya tuh loyalitas di Tiongkok diwujudkan melalui dedikasi kepada organisasi, pengorbanan waktu dan kesediaan memberikan kontribusi lebih dianggap sebagai bentuk komitmen dan loyalitas kepada perusahaan atau bahkan daripada kepentingan pribadi. Karyawan loyal bersedia mengambil tugas tambahan, mengorbankan waktu luang, dan membantu rekan kerja. Atau loyalitas diwujudkan melalui dedikasi dan kontribusi nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa loyalitas di Tiongkok sangat dipengaruhi oleh budaya kolektivisme. Karyawan tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaannya sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi nama baik perusahaan dan mendukung organisasi secara demikian. Loyalitas dipandang sebagai komitmen bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu persepsi terhadap atasan. Dalam budaya Tiongkok, atasan dipandang sebagai perwujudan organisasi dan diharapkan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia, bijaksana, menjaga martabat, serta menepati janji sesuai nilai-nilai Konfusianisme. Loyalitas karyawan terhadap perusahaan umumnya diwujudkan melalui loyalitas kepada atasan. Pandangan ini didukung oleh 5 hubungan utama dalam Konfusianisme, yaitu yang pertama yaitu ada kesetiaan antara raja dan rakyat, yang kedua hubungan antara ayah dan anak, yang ketiga kewajiban antara suami dan istri, yang keempat ketaatan kepada orang yang lebih tua, dan yang kelima yaitu saling percaya di antara teman. Hubungan-hubungan tersebut didasarkan pada 5 kebajikan utama, yaitu Ren atau kebaikan, kemudian Yi atau kebenaran, Li atau kesopanan, Zi atau kebijaksanaan, dan Xin atau kejujuran. Selain itu, hubungan interpersonal atau guanxi berperan penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas, sehingga karyawan cenderung memandang atasan dan organisasi sebagai satu kesatuan. Nah, pada budaya Tiongkok dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang
menekankan hubungan para pemimpin, atasan dan bawahan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasari nilai moral dan hubungan personal. Semakin baik hubungan dengan atasan, semakin tinggi pula loyalitas karyawan terhadap organisasi. Next. Selanjutnya yaitu strategi manajerial. Loyalitas karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja, komitmen organisasi, kontrak psikologis, dan persepsi terhadap atasan. Dalam budaya Tiongkok, sering dipandang sebagai representasi sehingga hubungan interpersonal dan kepercayaan menjadi faktor bangun loyalitas. Selain itu, faktor organisasi seperti budaya perusahaan, nilai-nilai inti, dan struktur hierarki yang berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Oleh karena itu, manajer perlu membangun komunikasi yang baik, menjaga kepercayaan untuk menciptakan loyalitas sehat serta mobilisasi pekerjaan itu sendiri, tetapi juga oleh hubungan dengan atasan dan lingkungan organisasi. Dalam budaya karyawan cenderung lebih loyal ketika memiliki hubungan dengan pemimpinnya karena atasan dianggap mewakili organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang positif agar loyalitas karyawan dapat berkembang dan mendukung keberhasilan organisasi. Next. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pada bab ini menjelaskan bahwa loyalitas karyawan memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Hasil penelitian organisasi di Jerman dan Tiongkok menunjukkan bahwa bentuk loyalitas karyawan dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing negara. Oleh karena itu, memahami nilai dan budaya yang berbeda sangat penting untuk memahami loyalitas karyawan secara lebih menyeluruh. Di era globalisasi, perusahaan perlu memahami perbedaan budaya agar dapat membangun dan mempertahankan loyalitas karyawan. Manajer perlu membuat strategi yang mendukung loyalitas karyawan karena hal tersebut dapat menjadi keunggulan bagi perusahaan. Karyawan juga perlu memiliki pemahaman lintas budaya dan meningkatkan kompetensi antar budaya agar dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan kerja yang multikultural. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.